majlisil ulama bada wa zahara linnas laktafai lil hudur ilaihi wala tarakazu imaratan. Seandainya pahala, di bahasa Indonesia paham? Paham. Seandainya pahala dari majelis para ulama, dari pengajian para ulama, seandainya pahalanya terlihat, laktatalu, maka akan banyak orang itu perang, bunuh-bunuhan. Untuk apa? Untuk bisa hadir di majelis para ulama tersebut. Dan kalau terlihat pahalanya dengan nyata, maka para raja-raja akan meninggalkan kerajaannya untuk bisa hadir di majelis para ulama. Malam hari ini kita semuanya beruntung berada di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan semua yang dijanjikan untuk siapa saja yang hadir di majlis, yang di situ ada zikir, di situ ada ilmu, dan semoga kalau kita nanti dibangkitkan ketika meninggal dunia. Banyak orang yang dibangkitkan ketika sudah meninggal dunia, dibangkitkan banyak yang menyesal. Nanti ada yang berbahagia. Kenapa? Karena statusnya selalu mencari ilmu. Dan ketika ditafsirkan ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bukan darajat, tapi darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu itu bukan satu derajat, tapi derajat yang banyak. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu pernah ditanya, karena beliau menuntut ilmu tidak pernah berhenti. Sampai usia beliau sudah mulai tua, sudah mulai lanjut, beliau masih membawa tempat tinta. Zaman dahulu itu kalau mau belajar itu dia bawa wadah tempat tinta, kemudian dia bawa untuk penanya itu dia bawa dari bulunya ayam. Ayam itu ada bulunya ayam untuk menjadi penanya, kemudian tintanya itu di dawat ya. Nah, dawatnya, tintanya. Bahasa Arab tempat dawat atau tempat tinta itu namanya mehbar. Tempat hebir. Maudhi'ul hebir disama bil mehbar. Imam Ahmad bin Hanbal sahibus sunan su'il sahibul musnad Ustaz Ahmad bin Hanbal su'il ya Aba Abdullah ila mata al-mihbar. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, sampai bila? Bukan sampai kapan? Kapan nanti kayak kafan. Sampai bila? Ila mata al-mihbar. Sampai bila kamu membawa faqal al-mihbar ila al-maqbar. Saya akan bawa ini sampai saya masuk ke liang lahat, sampai saya masuk ke kuburan. Dan siapa saja yang terus menuntut ilmu, bu'itha yaumal qiyamah aliman au ma'al ulama fi darajatin aliyah. Siapa yang terus menuntut ilmu, nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia dibangkitkan. Kalau tidak menjadi ulama, dia bersama para ulama yang derajatnya begitu tinggi. Dan kita mengharap mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini akan membuat kita nanti dibangkitkan dalam keadaan mulia, dalam keadaan berbahagia. Kemudian hari-hari ini saya dari Indonesia, kami di Indonesia, hari ini 17 Agustus. 17 Agustus itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Kerajaan Malaysia 31 Agustus atau Agustus. Ketika berbicara tentang kemerdekaan, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Silahkan tengok kalau bahasa Malaysia ya.
Silahkan tengok di dalam Al-Quran. Ciptaan Allah itu banyak sekali. Matahari itu ciptaan Allah, rembulan ciptaan Allah, galaksi al-manzuma asy-syamsiyah khalqun min khalqillah. Kemudian banyak lagi yang tidak terlihat, al-arsh khalqun min khalqillah, al-malaikah, al-jan, ciptaan Allah banyak sekali. Tapi ada yang menarik tentang manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah perintahkan semua sujud kepada Adam alaihissalam. Yang tidak mau sujud mendapatkan apa? Mendapatkan ada apa dengan Adam? Mada fi Adam alaihissalam hatta umir al-jami' bisujud. Laisa sujudu ibadah, walakin sujud ihtiram. Bukan sujud penyembahan, tapi sujud menghormati atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ada sujud kepada Adam alaihissalam? Ada apa dengan Adam alaihissalam? Dalam beberapa riwayat dikatakan pernah terjadi, kalau bahasa Malaysianya dialog, sama. Terjadi, kalau boleh tanda petik quote and quote, dialog antara Allah dengan para malaikat yang suci. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum sadiqin. Qalu ya qalat al-malaikah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku berkehendak untuk menjadikan di muka bumi khalifah yang mengelola silih berganti. Itu bahasa Malaysia namanya udah aman, berarti aman. Mengelola silih berganti namanya khalifah. Nanti dari generasi pertama ke generasi kedua, yakhlufu ba'dhum yakhlufu man ba'dahu man sabaqahu. Aku berkehendak menjadikan di muka bumi ini yang menjadi khalifah adalah manusia. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan yang mengelola planet bumi ini manusia yang memiliki kecenderungan apa? Sama. Memiliki kecenderungan untuk melakukan kerusakan, melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Malaikat, dari mana malaikat tahu bahwa manusia punya potensi, punya kecenderungan untuk melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Dari mana malaikat tahu? Karena malaikat sudah diberitahu bahwa manusia itu diciptakan ada akalnya, ada hawa nafsu. Mana yang lebih kuat, akal dengan hawa nafsu? Ayyuhuma aqwa, al-aql amil hawa. Al-hawa daiman yastakhdim al-aql litabrir. Mana yang lebih kuat? Akal atau hawa nafsu? Ternyata hawa nafsu sering menjadikan akal untuk membenarkan. Itu nanti ada namanya orang-orang yang menggunakan akalnya untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Kalau malaikat itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau ciptakan sebagai khalifah itu manusia? Manusia itu ada akal, ada hawa nafsu. Kenapa bukan kami saja yang menjadi khalifah? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih mensucikanmu